Teman sahur kamu selama Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Cak Joklidik dan saya Nikita Mirzani. Nikita Mirzani itu. Mirzani penonton maksudnya. Nah, iya. Dan saya Jok Ludo. Dan tetap masih dalam acara kebanggaan masyarakat Indonesia. Sahur time bersama Gus Gus Miftah. Miftah, teman sahur kamu selamat. Itu mau ngopong. Jalan-jalan di Pasar Senen. Cakep. Di Pasar Senen kita mainan trampolin. Cakep. Ibu-ibu jamaah saya Pasar lihat pakai jilbab oranye. Cakep. Cantiknya bukan main. Itu ayu-ayu kelihatan cantik-cantik ya. Masya Allah. Matching pakai hijab oranye, baju hitam. Istri saya tuh kalau rias nggak seperti ini. Gimana Itu riasnya? harusnya kamu itu setiap segmen, setiap episode tuh kita contohkan karena jamaah ini kan bergantian. Iya, betul. Kenapa kamu nggak bisa nyontoh ibu-ibu jamaah? Nah. Contoh gimana? Ya paling tidak ini ada brosnya tuh. Udah. Oh, ada jilbabnya brosnya. matching itu. Oh, ikut Ya. ibu-ibu. Anda juga pakai Ikut bros. ibu-ibu. Istri saya juga seperti itu. Gitu ya. Gimana? Juga pakai bros ini kecil, sini Ya. kecil, sini kecil. Kayaknya gede. Di tengah. Tengah gede lah kok seperti orang nyari kodok. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Enggak, maksudnya dikasih kembangan gitu loh. Sudah saya kasih kembang api di sini kembang Ya api. Allah, ya Allah, ya Allah. Enggak lah, saya lihat cantik lah ibu-ibu kelihatan ceria. Mudah-mudahan kecilan ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini, Ya. mudah-mudahan rezekinya juga ceria. Amin. Kesehatannya juga ceria. Amin. Dan hidupnya akan selalu ceria. Amin. Sekian kalau begitu acara pada hari ini kita tutup rangkaian. belum. Oh biasanya kan kalau sudah amin-amin Belum, tutup. belum, Oh belum ya. belum. Coba aku penasaran ibu-ibu ini dari mana? Dari mana, Bu? Coba kurang kompak. Wah. Karena Diantar dewe. dari ibu-ibu Dari sini, sini juga dulu, ibu-ibu ya, sini. coba kanan Ini dulu. dibagi dulu ya. Bagi dulu ya. Coba yang sebelah. Mana dulu? Yang tengah aja. Enggak ada. Enggak ada. Saya Mbak Budi. Iya. Coba sebelah kanan ibu-ibu dari mana? Kamu agak mundur, itu ada Dari apa? mana? Ah, Bu, iya. kurang kompak Bu. Jauh-jauh dari Jawa Tengah kok ke sini cuma hehehe gitu. Ayo coba, kamu dah, Ayo tanya coba, nggak? Sini, nanti ya, ibu-ibu Bu. dari mana? Dari Semarang. Oh, yang mana? Ya, saya ke Semarang. Ibu-ibu ini galau, gonta ganti. Oh, kok dari Jogja saya kira Lah iya, Semarang. makanya. Dari Semarang lah, kok keluarnya wah Semarang. Ibu Ya dari udah. mana, Bu? Oke, Ilman tepuk tangan. Nafia. Ya, Gak tepuk ada tangan. yel-yel. Yel-yel ada, Gimana Bu? coba? Oke. Gimana Ada coba? ya? Boleh, Ayo. boleh ada yel-yel Bu. Oke, Boleh, yang kita mana hitung ya. pemimpinnya? Giliran. Kita Sini hitung. dulu, Sini dulu, sini Oke, dulu, oke. ayo. Oke. Coba, Mas. Yelnya, Bu ya. Kamu hitung dulu Mas. 1, 2, 2, 3. Ya. Oh, Tete, anu ta iki jemaah travel ta? Hah? Menuntut ilmu menuju Baitullah gitu ya. Travel, komplek, Travel, komplek. travel iki. Ini biarpun Travel. seperti ini, tapi hatinya tetap semangat. Semangat. Tapi yang sini jangan sampai kalah semangat ya Bu Coba, ya. ayo, coba. Coba, ayo, Ibu. Sebelah kanan, ayo, coba. Coba yel-yelnya. Saya yakin ini yang lebih keras yang pasti di belakang sendiri. Karena dekat kipas angin. Oke. Masuk Ayo. angin yuk. 1, 2, 3. Tiga. Oh, Masya Allah. Oke, mungkin dari sebelah kiri juga kompak. Sebelah kanan kompak, ayo Dan- coba. Yang sebelah belakang coba, ayo. Kayak duduk orang menuntut ilmu. Apa? Menuntut anggaran. Oke. Jadi Dan kompak. cek kalau saya bisa bilang yang terbaik adalah sebelah kanan. Yeay. Karena yel-yelnya sudah menjadi yel yang terbaik akan mendapatkan sebuah TV 40 in. Hei, bukan. Itu monitor, bukan. Bukan hadiah, Bisa. Bukan. Bukan. Kamu salah sih, kamu salah. Iya, iya. Yang jelas ini ada satu surprise. Wow, apa itu? Masih dipersiapkan. Oh, masih dipersiapkan. Nanti siapa yang bertahan di dalam studio sampai 1 hari 2 malam
Ini jadi kita tausiah apa uka-uka? Itulah. Aduh, tapi emang luar biasa ibu-ibu ya. Ya. Manis, asam, seger, kayak jeruk hari ini. Kita kasih tepuk tangan. Oke. Mas, Dalam. ibu-ibu ini kan biasanya suka kumpul-kumpul, Iya. ya kan? Otomatis ibu-ibu ini bingung. Milih temen atau circle yang baik tuh gimana ya Bu ya? Kadang ada teman-teman atau circle yang membuat ibu-ibu makin cemerlang, ya kan? Kayak sabun colek kan cemerlang. Atau membuat ibu-ibu makin terjerumus. Nah, Kalau ibu-ibu itu yang disukai circle yang tidak licin. Loh, kok bisa? Karena circle kalau licin itu biasanya kan Tackle. Tackle. Itu bahasa Itu orang circle. desa loh ya. ibu nggak paham. Tackle itu Ibu, apa? ibu. Oh. Lantai. Kalau aku ya circle maksudnya gerombolan lah, kumpulan lah. Iya, iya. Aku lebih ke orang yang lebih kaya. Kok bisa? Iya, karena mungkin aku akan kalau tidak punya uang kan bisa utang. Berarti Oh. mana? Ya toh? Berarti temen jenengan ini yang barusan akan datang ini, yang kaya ini, Yang kayak ini mungkin akan saya utangi. Produsermu ngapa Oh. kayak? Produsermu ngapa gini ya udah kayak? kalau begitu Ya. langsung saja ya. Ya. Kira-kira memilih circle yang bagus yang bisa bikin kita naik, nggak terjerumus tuh seperti apa? Loh, gini. Ah. Sebelum kita naik, kita harus menuju ke depan dulu. Iya. Dan ke depan tuh naik kendaraan. Ah, Agar terus? kendaraan kita lebih cepat, Ah. lebih awet, kita harus membeli bensin di Pertamina. Kelihatannya kita dapat sanksi deh. Kalau kita sudah kendaraan enak, Iya, kita menuju kemana pun. udah ke Pertamina. Tapi kalau naik kendaraan, kita juga fisik harus dijaga. Betul, makanya itu pastikan pangan Indonesia terjamin Betul. karena adanya Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Ya, gini. Nah, karena kita kan juga tidak bisa mempilah-pilahkan bagaimana Iya. kita bergaul. Apalagi di bulan puasa bulan ini. Iya, puasa, nggak bulan tahu. Ramadan. Yang Jadi mana? bahasa Jawanya itu serawung ya. Serawung. Serawung bergaul. Selalu Maka jajan itu. Itu serawut. serawut. Oh. Jadi kita bergaul dengan siapa? Iya. Bergaul dengan yang bagaimana? Yang bagaimana? Apalagi di bulan puasa ini, Dekat Lebaran. Dekat Lebaran ini- Siapa teman-teman kita yang akan memberikan kita THR-an? paling enggak ya jadi kalau bakal roti. Yang jelas kita minta petunjuk aja lah. Oke. Langsung, ya. Kita minta petunjuk, Kalau begitu minta langsung ketua. bareng-bareng aja Iya ya. dong. Ibu ini pasti nggak nunggu kita bertiga kan? Iya enggak dong? Oh ya Allah, main cep ya. Ibu-ibu tidak menunggu kita bertiga, tapi menunggu nanti tempat bersalin. Iya. Salin Salin baju Iya. ya. Oke kalau begitu bareng-bareng yuk kita sapa Gus Miftah boleh? Oke. Coba Boleh. ibu-ibu yang centil dan juga yang kecut kayak jeruk gitu ya. Nanti kalau Gus Miftah, Gus terus Miftah ibu gimana? monggo. Nangga. Oke. Coba ya. Siap ya ibu-ibu? Kok iso nengko iki lho ya. Lihat-lihat siapa ibu. Kita sekanu. Oh ini ya. Sikres geringgingen. Asam urat Asam urat. ya. Oke kalau Oke. begitu. Assalamualaikum Gus Gus Miftah. Miftah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Al-ayah amma ba'd. Para pemirsa Sahur Time Jack TV, baik yang di studio maupun yang di rumah yang berbahagia. Alhamdulillah, malam hari ini pemirsa di studio kelihatan lebih muda dengan jilbabnya yang lebih wow. Bajumu juga bagus. Iya. Ya, bagus tuh dikarenakan Abah juga bagus. Kalau yang didereki bagus, yang dereki nggak bagus, kan nggak seirama. Tapi kok celanamu kayak penyanyi dangdut. Loh, diam-diam ngamati ya, Mbak. Aku jadi zizi. Jangankan apa, aku sendiri juga zizi. Aku juga jijik bau abakmu. Madep rene gue. Kita berbicara tentang circle yang bikin naik.
Saya sering pesan kepada para santri itu dengan menyampaikan bahwa duduklah saat ide dibicarakan dan pergilah saat orang mulai dibicarakan. Coba dipahami pelan-pelan. Duduklah saat ide dan gagasan dibicarakan dan pergilah saat orang mulai dibicarakan. Jadi carilah teman yang berbicara ide. Bukan membicarakan teman yang lainnya. Maka kalau kita mengenal istilah kasta, ada kasta Sudra, ada kasta Brahma. Kasta Brahma itu berbicara ide. Sementara kasta Sudra itu berbicara orang. Kok Anda punya teman mau ngerasani, ngajak ghibah, ngajak apalagi rasan-rasan. Itu mendingan ditinggalkan. Kalau hari ini kamu duduk dengan orang yang membicarakan orang lain, kamu pergi, maka kamulah yang akan dibicarakan. Makanya kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari itu memberikan rambu-rambu tentang persahabatan. Beliau menyampaikan, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Jangan bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu rajin. Dan perkataannya tidak membuat kamu ingat dengan Allah. Berarti apa? Karakter sahabat yang kita cari adalah sahabat yang membuat kita semakin bersemangat dan membuat kita ingat kepada Allah. Lebih lanjut Al-Quran menyampaikan. Apa yang disampaikan oleh Al-Quran akan kita bahas setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini kita balik lagi di Sahur Time bareng Gus Miftah. Teman sahur kamu Selamat Ramadan. Kau jangan memanggilnya Pak Tua. Beliau ayah Kak Caijen. Kalau bermain ego, dia selalu kalah oleh seorang yang dijuluki serigala. ada jurus cerdik. Lihat saja serigala. Aku adalah penjaga gawang yang berpengalaman. Sebagai putra mahkota Istana Naga Laut Selatan, sudah sepatutnya aku membantu ayah. Melengkapi bulu-bulu yang kurang itu. Entah itu permohonan atau pertanyaan. Kalian pasti dewa pelindung Gunung Heiau. Jom bersama saya Khairul Nizam Nahar mengembara dan meneroka keindahan alam di bumi Kenyalak. Mengambil masa 1 jam 30 minit event dengan kita orang full fitness. Banyak jalan tu ni ada ni kiri-kiri pasal baru tu ni. Jom ninjau. We found out there were 400 over families in the vicinity of Kuching that are really poor. I cannot accept it that this kind of situation actually happened in the city area. It is just our love for them, no ulterior motive.
harus bisa berlari, baru disebut menunggang kuda. Kakek, aku ingin dengar dongeng yang bagus. Oh, dongeng yang bagus. Ayo masuk. Apa yang kau lakukan? Tidak ada. Ayo turun. Selamat datang di acara Tao dalam Kaligrafi Tiongkok. I want women to be free to do anything. Whether as a model for adaptive fashion or an entrepreneur in Africa. Whether as a scientist or an activist in Asia. This time, we're talking about the really strong sex. Saksikan Sahur Time bersama Gus Miftah setiap hari selama bulan Ramadan pukul 03.30 sampai 04.30 hanya di Jak TV. Sahur Time bersama Gus Miftah. Teman sahur kamu selama Ramadan. Bersama Gus Miftah. Selamat datang kembali di Bahasa Mandarin Sehari-hari. Kedua klausa memiliki hubungan yang bersifat progresif. Kata 可以 diletakkan di depan kata kerja. 预习这个词我没听懂，您能再讲一遍吗？你说什么？我没听清楚。Apakah semuanya sudah mengerti? Kita belajar bahasa Mandarin setiap hari. Saksikan Kultum Ramadan di Jak TV setiap hari menjelang berbuka puasa bersama saya Koko Lim, Cerdil, ceramah dengan ilusi, dengan media dan filosofi sulap-sulap yang spektakuler sebagai filosofi dakwah Laksana Sunan Kalijaga yang berdakwah menggunakan media gamelan dan wayang. Hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku adalah penjaga gawang yang berpengalaman. Sebagai putra mahkota Istana Naga Laut Selatan, sudah sepatutnya aku membantu ayah. Kita melengkapi bulu-bulu yang kurang itu. Entah itu permohonan atau pertanyaan. Kalian pasti dewa pelindung Gunung Heiyu. Teman sahur kamu selama Ramadan. Jadi boleh di-download semua aplikasi dari Pertamina ya kalau misalnya bingung di tol jalan panjang atau mungkin menuju ke kota mana, bisa mencari terdekatnya itu bisa dari aplikasi My Pertamina. Jadi ibu-ibu nanti boleh ya download ya, biar nggak isi kendaraannya itu yang abal-abal ya ibu ya. Nggak mau kan dikasih suami yang abal-abal? Makanya yang paling pasti kalau mau berangkat ke Jak TV menyaksikan Sahur Time bersama Gus Miftah, isinya di mana? Pertamina. Pertamina, energi untuk negeri, energizing Indonesia. Karena hari ini kerudungnya cukup kecut, asam, manis, segar. Jadi kalau Nanda misalnya bilang, Ibu-ibu jamnya gitu ya Bu ya. Kalau kecut gimana sih ekspresi jeruk tuh? Kalau kecut gimana? Gimana kalau kecut? Kecut? Iya, asem-asem. Kayak kena jeruk itu. Berarti kalau gitu, ibu-ibu gitu ya Bu ya. Yang nggak tahu dikira kedinginan itu. Sama step. Oke, ibu-ibu.
pendele sing mburi sok ngen. Ya Allah dikira dangdutan kelihatan ning nasar. Itu yang badannya gemuk malah kayak ada skoknya itu. Jadi empuk ya. Coba yang sebelah kiri ibu-ibu. Makan ikan kutuk ke kota Balikpapan. Hai Mas Jo Klutuk, aku lihat-lihat dari sini makin tampan. Kamu balas tak ajarin, Iya. Coba, Gimana? ayo, kamu Gimana? balas. Balas. Ke Jakarta beli kapur barus. Ada mah tak beli nih. Loh, Masa di sini nggak ada? Loh ini kan Jakarta. Oh, Jakarta ya. Iya, ini kan Jakarta. Jakarta ya. Ini Jakarta. Jakarta ya. Ini kan Ini Jakarta. studionya Jakarta. Kamu Jakarta. gimana? Kita Jakarta. Ini Jakarta bro. Kamu bilang, kayak Betawi. Hai, ke Jakarta, beli kapur barus. Nah gitu. Ayo. Gini. Lah, kayak orang-orang Betawi gitu. Nah, ke Jakarta beli kapur barus. Ke Jakarta beli kapur barus. Cakep. Terus? Jalan-jalan sambil makan jajan. Oh, masa entek? Loh, kamu entek. Kami itu tak ajarin, ayo. Ayo. Ke Jakarta beli kapur barus. Cakep. Jalan-jalan sambil makan jajan. Jalan-jalan sambil makan jajan. Cakep. Hei Nada. Ah. Ngomong terus. Ngomong terus. Kapan kita duduk di pelaminan? Kapan kita duduk pelaminan? Itu. Laki-laki itu harus. Aku kalau bilang gitu nanti aku pulang istriku nanti marah nanti. Kalau marah nanti tak gantiin. Oh. Beli tahu. Iya. Masih ada toh? Naik perahu. Asli cakep. Jalan-jalan ke negara Turki. Cakep. Nanda, Iya. aku menyayangimu tapi tak ingin memilikimu. Karena Trisno kuwi tidak harus memiliki. Trisno gak kudu duweni, cinta itu tidak harus memiliki. Cinta nggak harus Itu kalau memiliki. bahasa Inggrisnya apa ya? Bahasa Inggrisnya. Tidak melihat dari secara fisik gitu loh. Iya. Jadi Trisno orang nyawang rupa. Lah ya. Love is blind. Love is blind. Lain Apa? ayu kuwi Trisno beautiful because of love. Wow, asik. Cinta itu memang buta. Ya. Tapi cinta bisa membedakan mana kos-kosan, mana apartemen. Iya. Mana kos-kosan, mana apartemen. Padahal sementara ini kita masih kontrak ya. Ya, kayak iki mau iso bedane di Sleman, di Jakarta nanti ya. Harusnya kamu tidak bilang begitu tadi. Kenapa? Ngomong jalan toh. Iya. Hati-hati di jalan. Iya, Pak. Hati-hati jalan. Yang di jalan hati-hati. Yang Yang jalan di hati kapan kita jalan? Ini ibunya tuh batin. Mamaku nom yang ngono kuwi. Kalau melihat abae lo gini tuh. Mbokku. Loh, enggak, maksudnya kan beliau-beliau ini pernah muda toh, Bang. Oh iya. Iya. Makanya kamu jangan sombong dengan orang tua. Betul. Karena orang tua pernah muda, yang muda belum tentu sampai tua. Iya, ini loh. betul. Ada kok. Wong Ini. tahun kapan tuh saya pengajian sama pelawaknya mati duluan kok. Tuh kan. Loh, iya toh. Iya. Kan kok Sisi kok menakutkan gini ya. Gitu. Ayo ikut episode yang lainnya ya. Enggak mungkin sing enek mek kita ya. Ya nih. Ya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 119. Ini berbicara soal circle dan persahabatan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Maka bersahabat itu harus dengan teman yang benar. Circle itu menentukan. Kamu tahu circle enggak? Circle itu kalau Circle itu gerakan buat itu loh, buat mecah keramik circle. Apa? circle. Itu circle, bro. Circle itu kalau kita gerakan bawah itu. Itu namanya tackle. Tackle itu yang dipasang di gigi itu loh, tackle. Itu behel, Bang. Itu behel. Tackle dipasang di gigi pe rompal kabeh. Apa? Aduh. Apa itu behel itu yang tawar? dimakan dari Malang itu loh, behel. Itu apel, Bang. Apel. Itu apel. Apel, Bang. Apel itu kan hatinya sakit. Waduh, sebel. Sebel itu kalau di musim hujan, dingin itu loh sebelnya. Sebelnya keluar. Sebelnya keluar. Jadi circle itu lingkaran pergaulan. Iya. Lingkaran pergaulan. Lingkungan itu kenapa penting? Karena lingkungan itu membentuk kita.
Artinya kalau lingkungannya baik, ya kita akan terbiasa dengan hal-hal yang baik. Kalau lingkungannya jelek, ya kita akan terbiasa dengan hal-hal yang jelek. Makanya kalau kita milih tetangga, ya tetangga yang baik. Milih majelis yang baik. Milih teman, ya teman yang baik. Circle itu saya pikir bukan lewat nasihat yang panjang, tapi lewat kebiasaan harian. Kalau kita punya teman tiap hari berangkat ngaji, kan lama-lama kita juga malu kalau nggak ikut ngaji. Tapi kalau lihat teman tiap hari ngerasani, tiap hari ngomongin orang, ya lama-lama pasti ikut-ikutan. Karena ada bahasa su'ul khuluqi yu'ti. Akhlak yang jelek itu menular. Jadi menularnya akhlak yang jelek itu lebih cepat dibandingkan menularnya akhlak yang baik. Kebaikan kita ajak kadang-kadang nggak mau. Tapi keburukan nggak kita ajak ikutan. Ya tak? Persoalan baik kita ajak aja belum tentu mau. Tapi kalau persoalan buruk nggak kita ajak kadang-kadang malah ikut. Datang sendiri. Hafal woy. Diajak ke masjid, kadang ayo bu ke masjid, ya sudah monggo. Diajak ke masjid jawabannya monggo. Itu sama halnya kita ayo bu masuk surga, monggo. Tapi kalau kemudian lagi ribah, nggak usah diajak, nimbrung. Ya kan? Ya. Nimbrung. Ciri-cirinya bajunya hitam. Nah, berarti semua ini berarti. Jadi wakunu ma'as-shodiqin, tetaplah bersama orang-orang yang benar. Kenapa circle kita itu harus benar? Karena inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Karena sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang baik dan benar. Makanya kalau pengen baik, dekatlah dengan teman-teman yang baik. Lah, teman yang baik itu seperti apa? Khairul ashabi mayadulluka alal khairi. Sebaik-baik teman itu adalah yang menunjukkan kamu atas kebaikan. Artinya apa? Teman yang baik itu, kalau kita salah, dia tetap akan mengatakan kamu salah. Kalau kamu benar, dia akan mendukung. Kalau kita salah, kita akan diingatkan. Tidak kok semua hal yang kita lakukan, baik benar maupun salah, dia mendukung. Itu adalah bukan teman yang baik. Aku nggak apa-apa kamu berbuat salah, toh kamu teman saya, itu jelas bukan teman yang baik. Tapi teman yang berani mengingatkan kita di saat kita salah. Kemudian apa? Teman yang mau hadir dalam semua kondisi. Tidak hanya saat kondisi senang, tapi juga dalam kondisi susah. Kan banyak orang yang mau datang hanya dalam keadaan senang. Maka ada istilah banyak teman di meja makan. Saya pernah menyampaikan waktu itu persahabatan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Presidennya masih Pak Jokowi, Pak Prabowo Menteri Pertahanan. Saya sampaikan. Saat itu saya punya bahasa seperti ini. Jangan bangga punya teman segudang. Di saat kita punya masalah, gudangnya menjadi kosong. Tapi banggalah hanya punya seorang sahabat, ketika kita punya masalah, punya 1001 alasan untuk menolong. Nah, ini sahabat yang paling penting. Tahu temannya mau berangkat pengajian, nggak ada duit untuk bayar bis, ya dibayari. Enggak kok tahu orang susah malah dihindari. Ini loh mas, contoh mas. Abah itu kalau kemana-kemana sosial. Maksudnya kamu kasih, Abah itu setiap ada orang jajan di warung gitu, kasih dibayar. Habisnya berapa bu? Itu kan kamu pernah tahu. Ingat peristiwa viral sebelum Ramadan kemarin. Iya Pak. Saya mau support UMKM, datang ke warung entok. Itu tujuan saya hanya untuk ngelarisi, kemudian saya sumbang. Malah viral. Gara-gara ibu ngambungi dengkulku, berkahnya abah. Wes mlebu lambe turah. Serampung. Makanya Abah itu kalau, maaf loh, kalau ada sisa ya dicontoh Abah. Betul Pak? Apanya? Itu Abah just. Oh, makanya sekarang orang-orang tuh menyentuh berat. Orang itu hari ini mengatakan Abah itu kiai paling mahal, jelas. Karena gak dapat bayaran. Malah bayari. Malah nyangoni. Tidak nerima amplop, malah ngamplopi panitia. Jadi kalau kamu mau nyontoh berat, uang kamu di sini nasibnya belum jelas, kamu itu. Nah, ini yang menjadi pertimbangan besok akhir episode ini gimana? Bukan akhir minggu loh ya, akhir bulan. Akhir bulan. Nah, kita akan berdalam lebih lanjut soal pertemanan, soal circle persahabatan yang baik, sehingga circle ini bisa bikin naik setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini kita balik lagi di Sahur Time bersama Gus Miftah. Teman sahur kamu selama Ramadan.
bersama. Saksikan Sahur Time bersama Gus Miftah setiap hari selama bulan Ramadan pukul 03.30 sampai 04.30 hanya di JAK TV. Sahur Time bersama Gus Miftah. Teman sahur kamu selama Ramadan. Semuanya bersama Gus Miftah. Sailing through life. Why this Swiss family calls the sea home. Art against exclusion. Red Longo's rise to the top as an outsider in Italy. And salted, savored, and celebrated, the story of Portugal's favorite fish, bacalhau. All this and more coming up on Euromax. Aku adalah penjaga gawang yang berpengalaman. Sebagai putra mahkota Istana Naga Laut Selatan, sudah sepatutnya aku membantu ayah. Melengkapi bulu-bulu yang kurang itu. Entah itu permohonan atau pertanyaan. Kalian pasti dewa pelindung Gunung Heiau. Jom bersama saya Khairul Nizam Naha mengembara dan meneroka keindahan alam di bumi Kenyalak. Mengambil masa 1 jam 30 minit, event dengan kita Hong Food Fitness. Banyak jalan tu ada ni kiri-kiri pasal baru tu dia. Jom ninjau. We found out there were 400 over families in the vicinity of Kuching that are really poor. I cannot accept it that this kind of situation actually happened in the city area. It is just our love for them, no ulterior motive. Kamu harus bisa berlari, baru disebut menunggang kuda. Kakek, aku ingin dengar dongeng yang bagus. Oh, dongeng yang bagus. Apa yang kau lakukan? Tidak ada. Ayo turun. Selamat datang di acara Tao dalam Kaligrafi Tiongkok. Saksikan Kultum Ramadan di JAK TV setiap hari menjelang berbuka puasa bersama saya Koko Lim, Cerdil, ceramah dengan ilusi, dengan media dan filosofi sulap-sulap yang spektakuler sebagai filosofi dakwah Laksana Sunan Kalijaga yang berdakwah menggunakan media gamelan dan wayang. Hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau jangan memanggilnya Pak Tua. Beliau ayah Kak Cai-Chen. Kalau bermain ego, dia selalu kalah oleh seorang yang dijuluki serigala. Ada jurus cerdik. Lihat saja serigala. I want women to be free to do anything. Whether as a model for adaptive fashion or an entrepreneur in Africa. Whether as a scientist or an activist in Asia. This time, we're talking about the really strong sex. We found out there were 400 over families in the vicinity of Kuching that are really poor. I cannot accept it that this kind of situation actually happened in the city area. It is just our love for them, no ulterior motive.
Jom bersama saya Khairul Nizam Nahar mengembara dan meneroka keindahan alam di bumi Kenyalak. Mengambil masa 1 jam 30 minit, event dengan kita orang Food Fitness. Banyak jalan tu ni ada ni kiri-kiri pasal baru tu ni. Jom ninjau. Sahur, sahur, ayo kita sahur. Sahur, sahur, ayo kita sahur. This is sahur time. This is sahur time bersama Gus Miftah, teman sahur kamu selama Saking pentingnya circle itu, bahkan ada ungkapan begini. Aduun agilun khairum min sodikil jahil. Musuh yang cerdas itu lebih baik dibandingkan teman yang bodoh. Gimana, Pak? Musuh yang cerdas itu lebih baik dibandingkan teman yang bodoh. Karena kita bisa belajar kebaikan itu bahkan dari musuh kita. Kalau musuh kita cerdas, kita bisa bikin belajar. Tapi kalau teman kita bodoh, justru kita akan ikut-ikutan menjadi orang bodoh. Maka pentingnya di situ. Makanya setan itu nggak takut sama sekali dengan orang bodoh. Coba saya mau tanya. Kalau ada orang bodoh sholat di dalam masjid, sama ada orang yang pinter alim, tidur di dalam masjid. Kira-kira yang diganggu setan itu, bodoh, sholatnya orang bodoh, atau tidurnya orang pintar? Ternyata yang diganggu itu tidurnya orang pintar. Kenapa? Karena sholatnya orang bodoh itu nggak perlu diganggu. Kenapa? Nggak usah diganggu, sudah salah sholatnya. Yang diganggu siapa? Tidurnya orang pintar. Jangan sampai dia bangun. Karena kalau sampai dia bangun membenarkan sholatnya orang bodoh. Jadi orang pintar itu tidurnya saja menakutkan setan. Makanya ungkapan itu adalah betapa pentingnya kita memilih circle yang pas. Yang pas. Maka teman akan sangat mempengaruhi cara pikir dan cara hidup. Jadi ibu-ibu kalau ketemu sama orang, circle baru, itu juga harus berbicara tentang ide gagasan. Ide gagasan. Kok begitu ketemu, Nanda kan jenis saya gini loh. Ngapa nggih, Pak? Nanda rondo toh? Nggih toh. Saya kejadiannya nganu loh. Sering lirik-lirikan karo tukang drummer loh. Gitu. Lah ngono tak diomongi ngono. Ternyata ngelirikin Nanda itu bukan karena sayang. Karena jengkel drummernya telatah. Penting. Karena kok cara berpikir dan akhlak kita ini penting. Karena attitude ini akan terbentuk melalui circle yang baik. Kan ada ungkapan dalam bahasa Inggris begini ya. Attitude is the little things, but make big difference. Attitude itu sesuatu yang sebenarnya sederhana dan kecil, tetapi akan membuat perbedaan yang begitu besar. Makanya kalau saya disuruh milih, santri pinter tapi nakal, santri pinter tapi nakal, dengan santri bodoh tapi taat, saya lebih milih santri bodoh tapi dia taat. Karena faktanya sekarang banyak orang pinter malah minteri. Iya. Betul Bu? Betul. Ah, sekarang begini. Kejahatan itu berangkat dari kebodohan apa kemiskinan? Kemiskinan. Salah. Banyak orang miskin mampu menjadi orang baik. Tapi justru kejahatan itu berangkat dari kebodohan. Contoh, DPR itu pinter-pinter, buktinya maling. Yang koruptor itu. Itu bukan karena dia miskin. Tapi karena dia bodoh. Bodohnya di mana? Di akhlaknya. Makanya carilah teman yang jangan bad attitude. Jangan yang attitude-nya ini jelek. Tapi cari yang akhlaknya baik. Karena itu akan sangat mempengaruhi cara pikir dan cara hidup kita. Kemudian yang kedua, lingkungan baik akan membuat kebaikan itu terasa ringan. Kalau ibu-ibu pengen berbuat baik di lingkungan yang tidak baik akan berat. Satu kampung sukanya tetangganya mabuk semua. Diajak pengajian, kira-kira berat apa enggak? Berat. Atau yang sering saya contohkan tuh kalau kita piknik ke
Ancol, ya kan? Ya. Naik bis. Satu bis isinya 50 orang. Sopirnya ini sholat, yang 49 juga sholat. Yang nggak sholat cuma satu. Kira-kira kalau datang waktu sholat, mampir masjid berat apa ringan? Ringan. Karena lingkungan kita lingkungan baik. Tapi sebaliknya, yang sholat hanya kita sendiri. Yang 49 tidak sholat, sopirnya juga tidak sholat. Ketika datang waktu duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bilang, "Per, mampir dulu sholat." Kira-kira jawabannya apa? Sok suci loh. Panitia surga loh. Kenapa? Karena lingkungannya buruk. Itu artinya apa? Ketika kita mempunyai lingkungan baik, maka kebaikan itu terasa menjadi ringan. Kayak ibu-ibu berangkat ke sini jam 3 malam, jam 2 malam, jam 1 malam untuk acara sahur. Circle-nya biasa ngaji, maka berangkat enteng, cari temen enteng. Karena sudah terbiasa ngaji. Coba ngajak orang yang nggak pernah mau ngaji. Berat. Waduh, jam 2 malam kan ini waktunya enak untuk maling. Karena memang dia maling. Maling, ya berat. Makanya lingkungan baik akan membuat kebaikan itu terasa ringan. Menjauh dari circle buruk itu bukan berarti sombong, tapi menyelamatkan diri. Karena kadang-kadang orang itu mau keluar dari keburukan itu menjadi susah. Kenapa? Wah, sombong lo, mentang-mentang mau ngaji sekarang nggak mau berteman sama kita. Bener kan seperti itu? Contoh, orang yang terjebak dengan komunitas narkoba. Itu susahnya minta ampun. Karena begitu dia mau keluar, ini teman-temannya ini akan gondeli. Kalau kamu sampai gak pakai lagi, awas. Makanya ketika dia sudah mulai sadar, dia mulai tobat, tetapi tidak didukung dengan circle yang baik, maka tobatnya ini akan menjadi susah. Makanya ibu-ibu hati-hati. Anak-anak sekarang lebih suka nongkrong di warung kopi dibandingkan nongkrong di rumah dengan orang tuanya sendiri. Kalau sampai ini salah pergaulan, hati-hati. Karena faktanya seperti ini. Guru di sekolah mengajarkan kebaikan. Orang tua mengajarkan kebaikan. Tapi kenapa masih banyak anak yang nakal? Masih banyak anak yang tawuran. Masih banyak kalau di Jogja itu anak yang kelitih. Membawa pedang, kisruh di jalan, baca orang dan sebagainya. Ternyata jawabannya sederhana. Pendidikan di sekolah mengajarkan kebaikan. Guru mengajarkan kebaikan. Orang tua mengajarkan kebaikan. Tetapi kenapa anak masih nakal? Karena terpengaruh lingkungan pergaulan. Makanya kalau bisa ibu-ibu dan bapak-bapak ini menjadi orang tua yang asik. Yang bisa ngimbangi anak. Yang bisa berbicara dengan bahasa anak. Jangan hanya menceritakan pengalaman orang tua untuk nasihati anak berulang-ulang. Jadi anak dari kecil sampai dewasa nasihatnya ya itu toh. Dibaleni terus. Biar ngomong A sampai mati tetap A. Itu namanya orang tua yang tidak memahami bahasa anak. Mudah-mudahan lingkungan kita menjadi lingkungan yang baik. Amin. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini kita balik lagi di mana ibu-ibu? Sahur time bersama Gus Miftah, teman sahur kamu. Selamat Ramadan. Sahur, sahur, ayo kita sahur. Sahur, sahur, ayo kita sahur. This is sahur time. Kumau, save her baby with Ra'o. I suddenly feel that, there's a kind of a very strong connection with the sea, the headgear itself. Orang banyak mau, tapi orang membuatnya tidak ada. Walaupun harga dia naik. I do feel certain kind of excitement in the sense that, wow, this is how it feels like to be Kumang. It's mystical. Ayo sahur semuanya bersama. Saksikan Sahur Time bersama Gus Miftah setiap hari selama bulan Ramadan pukul 03.30 sampai 04.30 hanya di Jak TV. Sahur time bersama Gus Miftah. Teman sahur kamu selama Ramadan. Semuanya bersama Gus Miftah. Bukan hanya sekedar hobi, tapi juga bisa dinikmati. Main course, appetizers,
hingga pastries. Dan semua jenis hidangan bisa jadi referensi kalian untuk masak di rumah. Ikutin yuk kelas masak. Penasaran nggak gimana cara membuatnya? Jangan kemana-mana, tetap di Cooking Time. Everyone can cook. Each motif on a cloth is like a language in itself, carrying delicate and beautiful meanings that is always trying to say something. Each creation tells a story. Other purpose of these stories besides finding the deep soul of the object is that the meaning that evolves and expands around it is a beautiful meaning that we were originally connected, that we were brothers before in this Malay world. The cloth story. Aku adalah penjaga gawang yang berpengalaman. Sebagai putra mahkota Istana Naga Laut Selatan, sudah sepatutnya aku membantu ayah. Kita melengkapi bulu-bulu yang kurang itu. Entah itu permohonan atau pertanyaan. Kalian pasti dewa pelindung Gunung Heiyu. Are really poor. I cannot accept it that this kind of situation actually happened in the city area. It is just our love for them, no ulterior motive. Kamu harus bisa berlari, baru disebut menunggang kuda. Kakek, aku ingin dengar dongeng yang bagus. Oh, dongeng yang bagus. Apa yang kau lakukan? Tidak ada. Ayo turun. Selamat datang di acara Tao dalam Kaligrafi Tiongkok. Jom bersama saya Khairul Nizam Naha mengembara dan meneroka keindahan alam di bumi Kenyalak. Mengambil masa 1 jam 30 minit, event dengan Kita Hong Food Fitness. Panjang jalan tu ada ni kiri-kiri pasal baru tu ni. Jom ninjau. Saksikan Kultum Ramadan di Jack TV setiap hari menjelang berbuka puasa bersama saya Kokolim Cerdil, ceramah dengan ilusi, dengan media dan filosofi sulap-sulap yang spektakuler sebagai filosofi dakwah Laksana Sunan Kalijaga yang berdakwah menggunakan media gamelan dan wayang. Hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku adalah penjaga gawang yang berpengalaman. Sebagai putra mahkota Istana Naga Laut Selatan, sudah sepatutnya aku membantu ayah. Kita melengkapi bulu-bulu yang kurang itu. Entah itu permohonan atau pertanyaan. Kalian pasti dewa pelindung Gunung Heiyu. Sahur, sahur, ayo kita sahur. Sahur, sahur, ayo kita sahur. This is sahur time. Sahur time bersama Gus Miftah, teman sahur kamu. Selamat Ramadan. Kalau saya hari ini, Iya, ya Pak. Loro Ya. Gledek ya, Siap. membatasi circle pergaulan itu semakin baik. Kok bisa gitu, Pak? Ya, karena saya merasa justru semakin mempersempit pergaulan, itu semakin lebih menguntungkan. Ya. Jadi harus lebih selektif. Kayak ibu-ibu ini kan sekarang begitu banyak majelis pengajian ya Bu ya. Saya selalu mengatakan begini, salah pergaulan itu lebih gampang dinasihati daripada salah milih pengajian.
Karena kalau sudah salah milih pengajian, pengajian yang mengajarkan saya yang paling benar semuanya salah. Itu mau diingatkan susahnya minta ampun. Kalau bisa jangan sampai salah pergaulan dan juga jangan sampai salah pengajian. Jadi kalau Abah sekarang posisinya, itu lebih baik mengurangi circle. Jadi sudah bukan waktunya kita tuh nongkrong-nongkrong yang gak ada manfaatnya. Jadi min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Setengah dari kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Jadi kalau saya sekarang diajak ketemu tapi tujuannya nggak jelas, mendingan nggak usah. Ayo Gus nongkrong, ngobrol-ngobrol. Kalau tujuan nongkrongnya itu nggak jelas, mendingan nggak usah. Makanya saya lihat, kalau orang pengen ngajak ketemu, itu janjian jauh hari, itu berarti ada yang mau dibicarakan. Tapi kalau ngajaknya dadaan, ini jelas. Ini jelas. Nggak akan ada manfaatnya. Ngomong ngalor ngidul. Coba kita pahami ya. Kok jauh hari, yuk besok tanggal 20 kita ketemu yuk. Sekarang baru tanggal 10. Ini berarti ada sesuatu yang direncanakan. Ngomong program, ngomong ini, agenda dan sebagainya. Tapi kalau dia sudah nongkrong, baru ngabari, bisa gabung nggak? Mesti masalah tak kandani. Betul. Iya. Pokoknya nongkrong yang warung, mesti harus penjaluk kan bayari biasanya. Ya mungkin ibu-ibu ada yang mau ditanyakan. Ya, Bu. Silakan, mau Bu. sebelah mana dulu? Dari sebelah mana? Dah. Jeruk Sankis apa jeruk Mandarin? Apa jeruk Bali? Silakan Ibu yang sebelah kiri dulu. Ya sebelah kiri, sebelah kiri. Ya, sudah nyala tuh Ibu. Sudah nyala. Sudah, Bu. Nanti kalau diduduk gini nanti bahaya sebenarnya. Nah, ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tonia. Tonia. Tony. Ya, tadi Titonia. Ibu? Oh, Ibu Tony. Tonia. Oh, Tonia. Oh, yang kemarin di Tonia. Itu Bukan yang Tonia. tadi. Yang kemarin. Yang kemarin bukan yang tadi. Yang kemarin, yang kemarin. Yang Kan sekarang. ini tadi baru syuting. Iya. Iya. Ya, Bu Tonia ini dari Baru kenal. mana? Dari mana Ibu? Oh, dia dari Tebet. Dari Tebet, Jakarta Hah? Selatan. Iya. Iya. Silakan. Circle itu kan termasuk juga keluarga nggih Gus nggih. Iya, betul. Yang Ya. mau saya tanyakan, bagaimana sekiranya suami itu kok belum bisa menjalankan 5 waktu untuk sholatnya? Boleh nggak nasihati suami gitu kira-kira? Betul. Nah, oke. Terima kasih Bu Tonia. Dari Tebet. Dari Tebet jauh-jauh. Di dari Tebet, Jakarta Selatan. Bu Tonia iki wetone genah. Tonia, wetone Waalaikumsalam genah. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ustaz. Silakan. Bu Tonia, pun kagungan suami ya. Tapi posisi masih laki, garwanipun. Orang Tebet yang ngomong Orang garwani. Tebet diajak Nggak ngomong. tahu. Suaminya, suami. Lu gimana sih bro? Garwani. Orang Tebet diajak ngomong garwannya. Bu, suaminya masih laki ya Bu? Loh, kok masih laki ya laki-laki? Oh laki-laki ya. Tidak apa-apa Bu, kalau ibu ingin menasihati suami tidak apa-apa. Tapi kalau suami tidak mendengarkan apa menjadi nasihat ibu, langsung aja Bu. Langsung aja gimana? Langsung apa? Langsung apa? Langsung ditekek loh biar. Ya nggak boleh. Boleh nggak sebenarnya seorang istri itu memberikan nasihat kepada suami? Terutama yang terkait dengan ibadah pokok, ibadah wajib. Bahasanya sebenarnya bukan nasihati, tapi mengingatkan. Yang namanya tawasau itu adalah tahmilun nuskhi minal muhib ilal mahbub. Memberikan nasihat dari orang yang mencintai kepada orang yang dicintai. Itu namanya tawasau. Makanya kenapa ada istilah watawasau bil haqi, watawasau bis sabr. Yang namanya tawasau itu adalah memberikan nasihat, memberikan saran, memberikan masukan dari orang yang mencintai kepada yang dicintai. Tentunya dengan cara yang baik. Bagaimanapun seorang istri itu adalah makmum, laki-laki itu adalah imam. Dan ingat undang-undangnya, imam yang salah pun boleh ditegur oleh makmum. Imam itu ngatur, makmum itu diatur. Tapi bukan berarti nggak boleh usul. Tapi hari ini banyak makmum ngatur imam. Siapa? Ya Tonia. Jadi boleh memberikan nasihat. Bila perlu kemudian didoakan. Ya Allah berikan hidayah kepada suamiku. Doakan Al-Fatihah, nggak apa-apa. Tapi ingat cukup Fatihah, jangan ditambah Yasin. Ya sebelah sini. Silakan Ibu, sebelah kanan Ibu. Sebelah kanan, mana Bu? Ya.
Assalamualaikum. Apa? Lebih dekat mic-nya. Lebih dekat. Assalamualaikum. Apa? Waalaikumsalam. Apa mau nanya? Dari Ibu siapa, Ibu siapa? namanya? Perkenalkan, saya Ibu Perwani dari Semarang. Oh, dari Semarang. Jauh. Semarang, Bu. Jauh. Semarang kali ini banjir, belas larang putune lahir. Apa? Saya mau nanya. Saya kan punya teman, sahabat, lebih dari kayak saudara sendiri. Kita luar dalam sudah tahu semua. Bu, jangan terlalu transparan, Bu. Iya, Bu. Kok luar dalam tahu. Sampai ukurannya sama loh. Ukuran jilbabnya. Saking lengketnya kami ya. Ya. Tapi dia tuh kalau saya ada kesusahan mau membantu, dia terlalu baik sama saya. Yeah. Tapi ada kejelekannya dia itu kalau di luarnya itu dia tuh kalau ngutang kok nggak mau bayar. Padahal ngutangnya untuk ibu ya. Kelihatannya gitu. Terus? Iya, dia sering ngutang-ngutang tapi kok nggak mau bayar ya, alias sok nipu-nipu gitu loh. Lari gitu. Terus gimana solusinya saya supaya saya bisa lepas persahabatan sama dia gitu. Apa? Ibu sayang nggak sama temannya itu? Ya sayang. Kalau sayang nasihati, nggak bisa dinasihati tinggal. Kalau masih bisa dinasihati, undang-undangnya adalah tinggal. Sekurus-kurusnya ikan akan ada dagingnya. Dan segemuk-gemuknya ikan pasti ada durinya. Kita nasihati. Tapi kalau sudah dinasihati nggak mau, ya sudah, tinggalkan lebih baik. Artinya bukan berarti kita sombong, tapi untuk menyelamatkan diri kita supaya tidak ketularan. Betul. Supaya tidak ikut-ikutan buruk. Nasihati, nasihati, nasihati. Tetap tidak mempan, tinggalkan. Tinggalkan. Tegas saja. Cari utangan yang lain. Padahal tadi temannya kan kalau di luar ngutang. Utang. Dan ngutangnya itu untuk dikasih ibu. Jadi kesimpulannya adalah bukan soal punya banyak teman. Tapi punya teman yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Enggak penting temannya banyak tapi membuat kita jauh dari Allah. Lingkungan yang tidak membuatmu sempurna, tapi membuatmu ingin terus memperbaiki diri. Itu jauh lebih baik. Karena sekali lagi enggak ada teman yang sempurna. Tidak ada gading yang tidak retak. Bahkan Jok Luruk tidak punya gading. Karena saya bukan dari keluarga gajah. Kita akhiri dengan membaca niat puasa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu. Soma godin. An adai. Fardi syahri. Ramadana. Hadihi sanati. Imanan. Wahtisaban. Fardon lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk ibu-ibu dari Jakarta Selatan dan juga dari Semarang. Terima kasih sekali lagi untuk Pertamina, energi untuk negeri, energizing Indonesia. Dan juga terima kasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Besok jangan lupa ya, jadi bisa saksikan kita ini, bisa selain di televisi, di JAK TV juga bisa disaksikan melalui aplikasi video, bisa juga streaming dan juga parabola untuk seluruh Indonesia. Dan kita ketemu lagi besok ya, kita sahur bareng di mana sahur time bersama Gus Miftah. Teman sahur kamu selama Ramadan. Selamat puasa. Assalamualaikum.
Sombong